Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazan Rai Tarigan. Di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan. Yang pertama ada FCFS atau first come first serve, yaitu di mana pertama masuk maka yang pertama di uh, dilayani. Yang pertama masuk ya berarti yang pertama dilayani. Di sini algoritma FCS ini termasuk algoritma penjadwalan. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out, yaitu di mana yang masuk dulu maka dia akan keluar pertama. Sesuai dengan waktu kedatangannya, proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Di sini ada contoh antrian kubus di mana bagian belakang ini merupakan tailnya atau ekornya dan bagian head ini merupakan bagian kepalanya atau head. Di mana head ini merupakan bagian yang pertama sekali masuk atau yang akan dieksekusi paling pertama. Setelah bagian depan head dieksekusi, maka dia akan lanjut eksekusi bagian kedua. Begitu juga yang bagian tail ini, jika ada bagian antrian kubus masuk yang baru, maka dia akan menjadi tail yang baru atau ekor yang baru. Kemudian di sini ada Gantt chart kedatangan proses. Di sini terdapat proses ID P1, P2, dan P3. Setiap proses ID ini memiliki burst time yang dihitung dengan milisecond atau waktu lamanya eksekusi pada CPU. Di sini akan diproses atau dieksekusi dalam CPU sesuai urutan, yaitu sesuai antrian. Yang pertama adalah P1, dimulai dari 0, waktunya 0, kemudian dieksekusi selama 24 milisekund. Selama 24 milisekund, maka setelah P1 dieksekusi dalam CPU, maka akan dilanjutkan oleh P2. Di P2 ini dia memakan burst time atau waktu lamanya eksekusi itu 3 milisekund, maka dari 24 detik ke 3 detik selanjutnya adalah 27 milisekund. Begitu juga dengan P3. Pada P3 burst time-nya juga 3 milisekund, maka di sini 27 ke 3 maka ditambah 3 jadi 30 milisekund. Jadi total semua proses proses ID-nya memakan waktu 30 milisekund. Waktu tunggu untuk P1 sama dengan 0 milisekund, dia langsung dieksekusi karena dia merupakan antrian yang pertama. Kemudian waktu tunggu untuk P2 adalah 24 milisekund, dia P2 ini dieksekusi setelah P1 selesai dieksekusi. Kemudian untuk yang P3 dieksekusi setelah P2 dieksekusi, yaitu 27 milisekund dalam waktu tunggunya. Jadi rata-rata waktu tunggunya adalah dijumlahkan 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi dengan total proses ID-nya, yaitu P1, P2, dan P3, 3 sama dengan 17 milisekund. Kemudian jika kedatangan proses sudah urutan dibalik. Di sini dapat dilihat antrian pertama adalah P2, dimulai dari 0 waktu milisekundnya, kemudian memakan waktu selama 3 milisekund. Setelah dieksekusi masuk ke P3, dieksekusi selama 3 milisekund, jadi memakan waktu 6 milisekund. Setelah P2 dan P3 dieksekusi, maka selanjutnya dieksekusi P1 yang memakan waktu 24 milisekund, jadi totalnya adalah 30 milisekund. Kemudian waktu tunggu untuk P1 sama dengan 6 milisekund, waktu tunggu untuk P2 0 milisekund sama seperti tadi karena dia di awal antrian. Kemudian waktu tunggu untuk P3 adalah 3 milisekund. Jadi rata-rata waktu tunggu dijumlahkan 6 ditambah 0 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 3 milisekund. Kemudian yang selanjutnya, kelemahan dari FCFS ini, waiting time rata-ratanya cukup lama. Terjadi convoy effect, yaitu proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lain atau tidak dapat diganti. Kemudian di sini SJF lanjut, yaitu shortest job first. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Kemudian algoritma ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama preemptif dan yang kedua non preemptif. Jika
ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Kemudian untuk non-preemptive, CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Di sini terdapat contoh penjadwalan SJF non-preemptive. Terdapat proses ID-nya P1, P2, P3, P4. Dari aturan tadi, maka dari burst time yang paling kecil lah yang akan dieksekusi dalam CPU terlebih dahulu. Di sini dalam kasus ini adalah P4, yaitu memiliki 3 burst time 3 milisecond. Maka dalam Gantt-nya dia akan dieksekusi terlebih dahulu selama 3 milisecond. Setelah itu dilanjutkan dengan yang terkecil setelah 3 yaitu 6, yaitu P1 dieksekusi selama 6 detik, yaitu 3 ditambah 9 menjadi 9 milisecond totalnya. Kemudian dilanjutkan oleh P3 karena 8 dan 7 lebih kecil 7, maka P3 ini dieksekusi dalam CPU selama 7 milisekon. Kemudian selanjutnya yang terakhir P2 karena dia yang paling besar yaitu 8 milisekon, jadi totalnya menjadi 24 milisekon. Waktu tunggu untuk P1 adalah 3 milisekon, yaitu 3 ke 9. Kemudian waktu tunggu untuk P2 yaitu 16 milisekon, dari 16 ke 24. Kemudian waktu tunggu untuk P3 adalah 9 milisekon, 9 ke 16. Kemudian waktu tunggu untuk maksudnya dari 0 ke 9, dari P2 tadi dia dari 0 ke 16. Kemudian untuk yang waktu tunggu untuk P4 adalah 0 karena dia langsung dieksekusi karena dia merupakan bagian antrian yang pertama. Jadi rata-rata waktu tunggu yaitu 3 ditambah 16 ditambah 9 ditambah 0 dibagi dengan jumlah proses ID-nya 4 sama dengan 7 milisekon. Baiklah, kita lanjutkan pada contoh penjadwalan SJF pada algoritma preemptive. Dalam di sini ada tabel dengan berisi 3 kolom, yaitu proses ID yang merupakan berisi P1 prosesnya P1 sampai P4, kemudian ada arrival time atau waktu kedatangannya dihitung dalam milisekon. P1 yaitu datang pada waktu 0 milisekon, P2 pada 1 milisekon, P3 pada 2 milisekon, dan P4 pada 3 milisekon. Kemudian ada burst time-nya yaitu waktu lamanya eksekusi pada CPU-nya. Di sini P1 8 milisekon, P2 4 milisekon, P3 9 milisekon, dan P4 5 milisekon. Kemudian kita lanjut melihat Gantt chart-nya. Di sini pada waktu kedatangan 0 milisekon hanya P1 yang tiba, maka yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah P1. Maka dieksekusi selama 1 detik. Setelah berjalan 1 milisekon, P2 datang, arrival time-nya masuk ke dalam antrian. Kemudian karena P2 ini pada burst time-nya lebih kecil daripada P1 sesuai dengan aturan penjadwalan SJF tadi, yang diambil adalah burst time yang terkecil yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Maka di sini P1-nya akan ditahan, kemudian akan dilanjutkan dengan P2. P2 ini dijalankan selama 4 detik. Kemudian dari 1, 2, 3 pada milisekon kedua, di sini P3 sudah datang, tetapi karena burst time-nya lebih besar daripada P2, maka proses akan terus dilanjutkan, kemudian masuk ke P3, P4 akan diselesaikan. Setelah sampai ke 5 milisekon, di sini dipilih P2 atau P1 atau P4. Di sini dapat dilihat yang lebih kecil adalah P4, P3 atau P1. Yang lebih kecil dari burst time-nya adalah P4. Walaupun yang P4 ini datang pada waktu ketika tadi. Jadi dengan yang lebih kecil burst time-nya akan dieksekusi terlebih dahulu, maka di sini P4 dieksekusi selama 3 detik. P4 akan dieksekusi selama 3 detik. Selama 5 detik. 5 milisekon. Maka 5 ditambah 5 sama dengan 10. Setelah selesai, maka dilihat lagi mana burst time yang lebih kecil. Di sini dapat dilihat 9 pada P3 memiliki burst time 9, dan P1 ini sudah berubah menjadi 7 karena pada yang awal tadi sudah menjalankan selama 1 milisekon. Maka di sini akan dilanjutkan
dijalankan P1-nya selama 7 milisekund, yaitu 10 ditambah 7 sama dengan 17 milisekund. Setelah 17 milisekund dilanjutkan dengan P3, yaitu memiliki burst time-nya 9, dijalankan selama dieksekusi selama 9 milisekund. Jadi totalnya adalah 26 milisekund. Kemudian untuk melihat waktu tunggu dari setiap proses ID-nya, di sini terdapat formula atau rumusnya, yaitu total waiting time dikurangi dengan number of millisecond proses execute, yaitu proses yang telah eksekusi sebelumnya. Kemudian dikurang dengan arrival time. Kita lihat waktu tunggu untuk P1, yaitu di sini P1 selesai dieksekusi pada milisekund ke-10. Maka di sini total waitingnya 10, kemudian dikurang dengan 1, yaitu eksekusi sebelumnya, yaitu 1 di sini. Kemudian dikurang dengan arrival time-nya, yaitu 0. Jika dikurang, maka total waktu tunggu untuk P1 adalah 9 milisekund. Kemudian untuk waktu tunggu P2, di sini P2 dieksekusi, total waiting time-nya itu 1 milisekund, dikurang dengan number of millisecond proses eksekusi sebelumnya tidak ada, maka 0. Kemudian dikurang dengan arrival time-nya 1, maka hasilnya 0 milisekund. Kenapa dia 0 milisekund? Karena pada saat di sini pada waktu 0 milisekund, antrian 0 milisekund, P2 itu belum datang. Setelah P1 milisekund, P2 itu baru datang, kemudian maka akan dihitung itu 0. Dia akan waktu tunggunya selama 0. Kemudian untuk yang P3 itu waktu tunggunya di sini total waktu tunggunya adalah selama 17 detik, 17 milisekund. Kemudian dikurangi waktu eksekusi sebelumnya karena tidak ada, maka 0. Kemudian dikurang arrival time-nya itu 2. Jadi total waktu tunggunya ada 15 milisekund. Kemudian untuk waktu tunggu P4 ini waktu tunggunya total waktu tunggu itu 5 setelah dia masuk dieksekusi. Kemudian untuk waktu eksekusi sebelumnya karena tidak ada, maka 0. Kemudian untuk arrival time 3 dikurang sama dengan dikurangi semuanya. Jadi waktu tunggu untuk P4 adalah 2 milisekund. Maka rata-rata waktu tunggu untuk P1, P2 dan P3 dan P4 adalah 6,5 milisekund. Baik, selanjutnya di sini terdapat kelemahan dari SJF ini. Kelemahan yang pertama adalah susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Kemudian proses yang punya burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.